Di tengah gelapnya malam kita bisa melihat bintang. Di antara puing-puing derita, masa dan nikmat yang bisa kita rasakan. Di tengah gelapnya malam kita bisa melihat bintang. Di antara puing-puing derita, masa dan nikmat yang bisa kita rasakan. Nyawang. Gelap malam itu, tapi kita bisa melihat keagungan ilahi dengan munculnya bintang. Bahkan saat munculnya bulan, disebut namanya honeymoon apa itu? Bulan madu. Nah, bulan madu tawan apa bengi? Ya sak ngarepe sing bulan madu. Itu istilah beda bulan niku wau. Nah, kalau bulan purnama jenenge purnomo siti. Keindahannya kita bisa lihat. Nah, kita makanya diatur oleh Allah. Ada niku nek tangi bengi, ya kan? Supaya ndangak nyang dhuwur nyawang angkasa. Ngucap Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, Kau tidak menciptakan itu semua untuk hujan yang enggak jelas. Semuanya adalah kebenaran dan hak, bukti tanda kekuasaan-Mu. Maka Maha Suci Engkau ya Tuhan Allah, maka lindungi kami dari api neraka. Kok dongane ngoten? Nyawang bulan kok fakina ada? Karena salah satu sebab orang desa itu apa? Dosa. Kenapa dosa? Karena kita tidak merasa rendah dan merasa kecil di hadapan Allah, kita menjadi sombong. Gara-gara sombong itulah kita berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya orang itu menjadi dilaknat dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita di waktu malam melihat keagungan ilahi, kita menyadari, kita bisa menyadari betapa banyak lemahnya kita, sombongnya kita merasa kecil. Itu nek bengi sokoso, penemuan salat bengi kadang-kadang iso nangis. Bisa menolong oke. Nangis soalnya batis nangis bojone. Salat malam nangis gesane bojone. Ya Allah, kula mancing mboten nang soal bojo kula ya Allah. Kula mang padose ganti mawon ya Allah. Ono kuwi sok-sok iki. Nah, iya toh. Tanya dia itu rasanya nyadari pada perintahnya itu nangiso ngerasakne betapa sombongnya kita, kerdilnya kita di hadapan Sang Maha Agung, Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Nih, langit ada hujan, ada bintang, ada rembulan, ada matahari. Di langit ada matahari menyinari bumi. Adune Pak Slamet. Itu keagungan ciptaan Allah. Belum lagi wal arda, demikian pun Allah menciptakan bumi sing dinggoni awake dhewe niki. Niku karyane pun Gusti Allah. Tempat yang kita tinggali adalah miliknya Allah. Meskipun kita beli tempat tinggal kita itu, neng jane sing gadah nu Gusti Allah. Wih, bumi lek tuku dhewe lho, Pak. Ya nek tuku mung kowe ngijoli nggone wong sing manggon ning kono. Asline tuku lemah niku mung nuku niku mung ngijoli nyangoni wong saka lunga saka nggon. Sing duwe sepenuhnya. Jadi diberikan ora tuku lemah mboten. Saya dalam manung Gusti Allah. Neng supaya wong sing manggon kono lunga sango. Selamat. Ki lunga ka omahmu 300 juta tak sangoni. Lunga apa ora? Hah? Omahe tinggal mergo. Tadi dijual berarti kula tak pindah nyang desa memang ngijoli 300 juta. Ambone pira ta kuwi? 60 digawe ping 4 ya toh. Nek 2 lantai kan 4 juta toh semeternya.
Hah? 3 lantai. Enek memeane barang dulu. Itu gambarnya gitu, ngongkon pindah ngejolidit tangan itu. Nah makanya tanah nggak dapat dibawa, kita tuh beli tanah nggak dapat dibawa pergi, cuma menempati. Yang punya adalah Allah. Ada jadi orang tuku lemah, nyangoni wong sing manggon neng kono ben lunga awake ganten sing jane ngono kuwi. Nek beli mobil segawa lunga. Ya toh? Nah, kalau beli tanah kemana kita mau pergi? Tidak mungkin. Neng jane mau nyangoni wong sing manggon, kowe lunga kita nggonane genteng. Karena itu bukti kekuasaannya Gusti Allah. Bumi ini gini Gusti Allah. Ngadarke dhewe niku manggon neng bumi iki bakal dibalekke nang jero neng bumi. Permula bahasane Jawa, bumi niku siti. Siti niku isine wong mati. So nek wis teko wancine bakal awake dhewe niku mati. Dibalekke nyang jero neng bumi. Mana ya dina aja kemangki. Rupamu kaya ngopo jebule sok balikmu nyang bakal kowe rupamu ora beda karo asal usulmu. Ya ta? Wong nek mati dipendem kira 10 tahun dibuka, niku rupane kaya lemah apa kaya wong. Ini meskipun juga ada orang yang lama nggak busuk karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menyadari betul-betul, wah ini cuma kon manggon neng dhuwuring bumi. Supaya kita bersujud kepada yang menciptakan bumi. Jangan sujud pada buminya. Engkau itu sujudlah pada yang menciptakannya dan sujud kepada yang kita tempati. Permilo, ada itu nek ngantas sujud rasa neng bumi napa? Wit-witan, patung, gunung, banyu niku kabeh bumi. Nek jenengan nyembah niku berarti nyembah bumi dengan mensekutukan Allah. Padha karo wong kafir, summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian ternyata orang-orang yang tidak beriman justru malah menjadikan makhluk bumi langit sebagai sembahan selain Allah. Padahal itu adalah kuasanya Allah yang diberikan untuk umatnya, untuk hamba-hambanya. Bumi manggon teng ngriku cukupe dhewe butuhe dhewe ya asile saka bumi. Wong sing paling dibutuhke napa? Mangan to. Dedit pira-pira butuh mangan apa ora? Wong pengen omah gedhong magrong tingkat 7. Butuh mangan apa? Butuh. Ternyata kita ini lebih butuh makan daripada butuh rumah. Dan ternyata kita makan itu tergantung kepada bumi. Dan bumi itu tumbuh tidak tergantung kemurahannya Allah. Kita pun nek melihat nikmat yang tumbuh dari bumi, kita mengucapkan alhamdulillah. Nek kita takjub mengucapkan masya Allah. Sapa sing di tanduran kok tiba-tiba subur dan buahnya itu adalah gembel basane Jawa. Dipuji orang. Wah, Pak Slamet hebat iki. Nandur gedang kok wae gedang ya. Hah? Lagi tuh nandur gedang wae pakel. Ada gedang wae gedang gede-gede. Ya Allah, kah banget ya Allah. Elok tenan iki. Maka apa yang diucapkan? Masya Allah, la quwata illa billah. Iki wah ngene iki saka kersane Gusti Allah. Tiada daya kekuatan yang bisa menumbuhkan dan mendatangkan buah-buahnya kecuali hanya Allah. Niku. Ketika kita menyadari bumi tempat itu adalah merupakan miliknya Allah dan Allah yang menumbuhkan segala sesuatunya, orang tidak sombong. Sombong piye? Wah, ya Allah Mas Slamet, gedangmu apa sapa sik aku.
itu berarti dia sombong. Makanya dengan melihat kuasa Allah di bumi ini, supaya kita menjadi orang-orang yang tunduk dan berendah diri di hadapan Allah. Namanya tawa, tidak sombong. Nah, wa ja'ala dzulumati wan nur. Dan Allah telah menjadikan apa namanya? Az-zulumat, kegelapan. Wan nur, dan juga Allah yang menciptakan namanya petunjuk. Apa maksudnya niki? Allah nyipta ini kegelapan dan petunjuk. Saya katakan kegelapan itu malam, petunjuk itu siang. Neng sing dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tak sekedar dulumat itu malam yang gelap, yang manfaatnya pun kita bahas kalau mau, lan siang niku adalah terang, sing manfaatnya nggih nyambut gawe golek penguripan kaum tok mboten. Artinya apa? Di bumi ini akan banyak golongan. Golongan yang berharap kepada kebahagiaan sehingga harus mengikuti jalan yang terang, ada golongan yang menghendaki kegelapan, kubur dan neraka, maka mereka mengikuti jalan yang gelap. Permila dalan padang jenenge syariat utawa agama, jalan peteng jenenge hawa nafsu. Wong seneng karo emas, mestine dia mendapatkan dengan cara membeli atau dengan cara yang halal. Kalau kemudian dia menempuhnya dengan cara dia mencari rezeki, kemudian dia membeli emas, berarti benar, jalannya jalan padang. Tapi ketika orang tertarik dengan emas, kemudian dia ingin menguasai dengan merampoknya, itu jenenge ya entuk, nang jenenge dalan peteng. Saiki enek ora wong nempuh dalan peteng. Oke. Wong begale dilindungi kok. Dalan peteng, dalan padang. Allah menciptakan namanya kegelapan, Allah pula menciptakan kepataran dalan terang. Menungsa diciptakane dibae pitutuh kan milih yang hak supaya diikuti, yang batil gelap itu ditinggalkan. Neng menungsa padha malah seneng sing dilarang ketimbang sing diperintah. Menungso nek salat malam diganjar swarga, diganjar kemenangan dunia dan akhirat. Kira-kira oke-oke menungso punika luweh seneng nindakake perkara sing dadi dalane swarga apa nindakne perkara sing dalane neraka. Oke. Neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Menungso niku duwenehi dua kecenderungan. Enek kecenderungan dumateng az-zulumat, keburukan. Enek sing seneng dumateng nggih punika disebut dengan yaitu jalan yang benar. Nah, namanya takwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan keinginannya dengan cara bertakwa, dan sungguh merugi dan kecewa lan bakale tuna wong-wong sing menjadikan gitu kan kegelapan menjadi jalan yang ditempuhnya. Makanya kita diberi oleh Allah pituduh Quran lan sunnah niku supaya iso milih mana hak mana batil. Lah Allah dadak guys, kok dadak gawe larangan nih ngopo to Gusti Allah kuwi? Mbok wis diculke wae. Menungso niku bola-bali siji niku bodho loro ndolim. Menungso niku wis ora mudeng apa-apa, dikeki pituduh ora gelem nom.
Bahkan digolek dalam sing penting segawe rekor-rekor dhewe. Wis ngerti dhewe niku duwe pitu karo Gusti Allah supaya kan nyembah Gusti Allah ikhlas alias hanya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Neng nyatane malah sing sembah malah bukan Allah yang Maha Waladina ta'atu min dunillah, dan orang-orang ada yang menjadikan gitu kan Tuhan selain mereka masih mengatakan di kandang itu ora bener nyembah Allah langsung. Jawab malahan mama na'buduha illa linuqarribuna ilallahi sulfa. Kami tidak menyembah patung, berhala, pohon, gunung, sungai, lautan tuh karena nafsu, bukan. Justru kami itu menyembahnya supaya mereka semua itu mendekatkan kami kepada Allah. Allah bantah. Sejak dulu kuutus orang Rasul untuk menyuruh mereka mengibadah Allah langsung. Ibadah itu kepada Allah langsung, tidak kepada yang lainnya. Wong kafir kuwi dong gambar patung kata mereka sebagai wujud malaikat, gambar yang ngono kuwi. Nek malaikat sing rupane kaya ngene berarti malaikat ngene. Mereka bikin patung katanya adalah itu gambar malaikat. Ya sembah supaya malaikat itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu bohong besar. Karena apa? Enggak pernah dalam sejarah Allah itu menyuruh umatnya untuk menyembah Allah melalui perantara-perantara. Tapi sejak Nabi Adam nyembah Allah secara langsung. Iki nang manusa punika do ngeten iki permila adene niku duwene pituduh pun padha ngerti ben aja kita dadi wong sing aneh. Nek Tuhanmu adalah Maha Esa, wahdahu la syarikalah, Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Dia, mintalah kepadanya, dan jangan engkau justru malah menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuk orang-orang kafir Quraisy, ahli kitab, dan semua orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, udarane tiang-tiang ingkang kufur. Mereka malah menyembah bukan Allah, menyembah anaknya Allah. Itu pun senggawe mereka sendiri. Al-Masih dituhankan oleh orang-orang Allah nggak pernah membuatnya. Kalau seandainya Allah itu, kata Nabi, seandainya Allah itu berkehendak punya anak, dan memang punya anak, kata Nabi Muhammad, sing arep nyembah anaknya pertama kali aku. Jadi nek Gusti Allah bener-bener duwe anak, kata Nabi, syarat nyembah anaknya Allah pertama kali adalah aku. Menunjukkan apa? Nek Allah mustahil punya anak. Maka orang-orang yang bodoh menuhankan makhluk seakan-akan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berbahagia di surah Al-An'am 1 ini Allah mengingatkan pada kita semua supaya kita benar-benar mengakui kemahabesaran Allah, mengesakan, kemudian kita mengibadahnya dengan sungguh-sungguh, ojo ngantek kita punika mensekutu Allah dengan yang lain. Sebagaimana orang-orang kafir. Artinya nek awake dhewe niku padha karo wong kafir, berarti wong mau ya padha melu kafir. Alhamdulillah yang sudah diajarkan Allah kepada kita, maka jaga dan peliharalah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita giatkan mengkaji dan mengkaji iku wae rong karuan adewe niku katam apa sing dikaji awake dhewe oke lho saiki wong ngaji mati niku oke. Wong ngaji nang ngemburi senyut-senyut jebule senden jamule ragam jebule wonge wis matine mati syahid ngene. Eling awake dhewe jebule mati niku ora nganggo apa. Bahkan ora nganggo pemberitahuan sebelumnya. Maka mari kita maksimalkan sok rebu ngarep sing urung mangkat dikabari. Sing wis mangkat tetep mangkat. Semalah orang mangkat. Balas dendam ijol, ini aku mangkat orang mangkat terus matikan kowe. Iku jenenge ustadnya marah mumet nih, lha ngapa?
Wong ngaji wonge beda, nggih materine padahal bersambung. Kacau kabeh. Sing dikena bundut sing kena ndase. Serah ra genep kabeh. Ane wong dadi ilmune ra genep perkara apa? Nek ngaji ora urut. Monggo. Lho mung malam Kamis ki mung ranek sak jam. Iki lho tak rekam mung 48 menit. Wis lewat isya kuwi. Ora ketang seminggu bisane sempat-sempat. Ustate nyempatke masa jeneng mung arek diomongi tok ora sempat. Sate segep dari Guntur ora toleran. Ora toleran sithik lho, segepe ram. Saiki ustaz segep dirasani. Ranyang dirasani. Wah, ulung dikabari semoroi. Padahal kita itu ngajaknya apa? Ngajak sing becik. Malah rasanya alah ustaz teko malah gelo. Gelo. Lah piye lho kowe? Ijak ngaji malah gelo. Aku wis semangat malah gelo piye? Aku sing pinter sing sinau terus. Semua kita ora gelem. Ngono lho, gojekane ngono kuwi. Ngaten kita sambung insyaallah panggihan minggu ngajeng mugi manfaat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum